Halo, selamat siang. Nama saya Cika Veronica Pane dengan NIM B1A1233292. Dalam video ini, saya akan membahas tentang rezim zona ekonomi eksklusif dan pengaturan hukum perikanan yang dibahas dalam bab 3, hukum laut. Indonesia, sebagai negara kepulauan dan agraris, memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh laut, di mana perairan tersebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang diatur oleh negara pantai. Salah satu hal yang diatur dalam ZEE Indonesia adalah sumber daya alam hayati, terutama di bidang perikanan. Negara pantai memiliki hak dan kewajiban terkait pengelolaan sumber daya alam perikanannya, yang diatur dalam pasal 61-68 Konvensi Hukum Laut 1985. Ini mencakup konservasi, pemanfaatan, dan pengelolaan jenis ikan di ZEE Indonesia. Selain itu, negara yang tidak memiliki pantai juga memiliki hak untuk memanfaatkan surplus sumber daya ikan dari ZEE negara pantai terdekat. Konvensi ini juga mengatur jenis ikan dan cara pengelolaannya, termasuk izin untuk kapal asing yang ingin mengambil hasil laut di ZEE Indonesia. Namun, ada masalah terkait legalitas kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen oleh negara asing yang bisa terjadi karena kebebasan berlayar di ZEE negara lain. Dalam bab 3 ini, ada 4 poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai ketentuan-ketentuan umum bab 5, Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai zona ekonomi eksklusif. Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka, termasuk pembuatan pulau buatan, penelitian kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Negara pantai juga harus menghormati hak negara lain, terutama negara yang tidak memiliki pantai. Dalam ZEE, kebebasan berlayar, terbang, dan pemasangan kabel atau pipa diatur. Namun, kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen dapat menimbulkan masalah, terutama jika negara asing melanggar aturan negara pantai. Oleh karena itu, negara pantai diberikan kewenangan untuk membuat aturan yang menjaga keamanannya. Negara pantai juga memiliki hak eksklusif mengatur pembuatan dan penggunaan pulau buatan serta pemeliharaan sumber daya alam hayati di ZEE dengan memperhatikan bukti ilmiah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Kerjasama internasional juga disarankan. Negara pantai dapat menetapkan zona pengaman di sekitar pulau buatan untuk keselamatan pelayaran internasional yang harus menghormati standar internasional. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan hukum perikanan. Pembahasan ini dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE. Terdapat dalam pasal 61-64 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan di ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Negara pantai dapat mengatur jumlah ikan yang boleh ditangkap untuk mencegah eksploitasi berlebihan, bekerja sama dengan organisasi internasional untuk pengelolaan yang optimal. Negara pantai juga berhak menetapkan aturan tentang izin, jenis kapal, alat tangkap ikan, ukuran ikan yang ditangkap, dan melaporkan hasil tangkapan ke negara pantai. Negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus mengikuti aturan konservasi dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah yang bijaksana berdasarkan prinsip berkelanjutan diperlukan untuk mencegah kecurangan. Pasal 62 ayat 4 memberikan kewenangan negara pantai untuk mengatur berbagai hal, seperti izin untuk nelayan dan kapal, jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota, lokasi penangkapan, ukuran alat tangkap, laporan tangkapan, dan penelitian ilmiah perikanan. Poin kedua pembahasan ini adalah hukum perikanan di ZEE. Pasal 62 ayat 2 memberikan hak negara yang tidak memiliki pantai untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Namun, hal ini berisiko menimbulkan masalah seperti penangkapan ikan ilegal. Pasal 73 ayat 1 memberikan wewenang negara pantai untuk mengejar, memeriksa, dan menahan kapal yang melakukan illegal fishing atau penangkapan ilegal di ZEE mereka. Negara pantai juga bisa melakukan tindakan hukum dan mengejar kapal yang melanggar serta mendapatkan ganti rugi dari kapal yang melanggar di ZEE mereka. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga tentang pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan dalam ZEE 2 negara atau lebih dan lepas. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang dibahas. Yang pertama, straddling fish stock. Pasal 63 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur negara pantai dan negara penangkap ikan untuk membuat kesepakatan bersama
dalam mengelola sumber daya ikan yang berada di ZEE dua negara atau lebih dan laut lepas. Kerjasama ini penting untuk pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Dan masalah yang kedua adalah marine mammals. Karena ikan dan mamalia laut dikelola dengan cara berbeda, dan Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur secara spesifik hal itu, hal ini menyebabkan masalah seperti penangkapan ilegal atau IUU fishing. Negara-negara perlu bekerja sama dalam konservasi mamalia laut, misalnya dengan melarang atau mengatur eksploitasi. Dan untuk negara pantai yang berbatasan atau bersebelahan, Pasal 74 mengatur penetapan garis batas ZEE. Jika tidak ada kesepakatan, negara pantai harus mengikuti prosedur yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Sementara menunggu kesepakatan, negara pantai harus bekerja sama dan mengatur langkah sementara yang tidak merugikan negara lainnya. Kemudian yang terakhir, membahas tentang implementasi ketentuan-ketentuan bab 5 Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia atau ZEEI. Sebelum meratifikasi Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia telah terlebih dahulu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Untuk arti ZEE Indonesia sendiri terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang ZEI yang mengartikan ZEI Indonesia adalah jalur di luar yang berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia dalam upaya menjaga kekuasaan teritorialnya di wilayah ZEE melakukan 7 perjanjian batas ZEE dengan 7 negara tetangga yang digalakkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dititik beratkan pada upaya-upaya membuat skala prioritas perundingan dengan Filipina, Timor Leste, India, Thailand, dan Vietnam. Hasil dari perjanjian itu menetapkan ketentuan mengenai hak berdaulat negara, melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta air di atasnya, dan kegiatan lainnya. Indonesia memiliki yurisdiksi lebih lanjut mengenai kedaulatannya di wilayah ZEE yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 yang berhubungan dengan yang pertama, penggunaan dan pembuatan pulau-pulau buatan instalasi dan bangunan lainnya. Yang kedua, penelitian ilmiah mengenai kelautan dan pelestarian lingkungan laut. Yang ketiga, hak-hak lain yang kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal negara Indonesia mengimplementasikan ketentuan konvensi yang menyangkut kewajibannya sebagai negara pantai untuk menghormati hak-hak negara lain di ZEI, termasuk mengenai hak kekhususan negara tak berpantai. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia berhak untuk melakukan segala hal yang baik dan sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut dalam menjaga ZEE-nya, termasuk perbuatan atau tindakan untuk melarang pengumpulan data intelijen dan kegiatan-kegiatan militer yang dapat merugikan ZEI. Salah satu bentuk upaya menjaga ZEI, selain membentuk ketentuan di atas, Indonesia dapat membangun atau membuat zona pengaman di sekitar bangunan atau instalasi buatan tersebut. Selain itu, juga dapat termasuk menentukan jenis kapal, jenis ikan yang akan ditangkap oleh kapal asing untuk diberhentikan kapalnya kemudian diperiksa. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.